Oksigen UKM PPD. Di sini saya akan membahas materi tentang obstetri. Langsung ke soal ya. Nah, teman-teman di sini utamakan harus membaca kalimat pertanyaan terlebih dahulu. Apakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien? Setelah membaca pertanyaan, teman-teman sebisa mungkin mencari keywordnya. Ke arah mana sih diagnosisnya? Kita ke skenario ya. Nyonya Bella 26 tahun G1P0A0, usia kehamilannya 17 minggu, dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Di sini teman-teman bisa DD secara garis besar. Perdarahan trimester pertama atau perdarahan kurang dari 20 minggu. Ada aborsi, ada mula hidatidosa, dan juga kehamilan ektopik. Kemudian keluhan disertai mulas pada perut sejak 8 jam yang lalu. Saat ini darah sudah tidak keluar dan tidak mulas lagi. Dari vagina tuse didapatkan OUE tertutup. Pada diagnosis abortus klasifikasi dengan OUE tertutup, itu ada abortus iminen, abortus komplit, dan juga misabortion. Kemudian pemeriksaan abdomen didapatkan uterus sebesar telur ayam. Nah, pada usia kehamilan 17 minggu, seharusnya uterus sebesar kepalan tangan orang dewasa atau sebesar tinju. Pada skenario, hanya sebesar telur ayam menandakan usia kehamilan kurang lebih dari 8 minggu. Nah, teman-teman juga di sini bisa menghilangkan DD dari mola, karena manifestasi klinis mola itu uterus lebih besar daripada usia kehamilan. Nah, pada diagnosis abortus, uterus sebesar telur ayam pada usia kehamilan 17 minggu masuk ke klasifikasi abortus komplit karena uterus lebih kecil dari usia gestasi atau kehamilan. Kemudian tidak didapatkan massa pada anesa maupun slinger pen dan kapum 12 tidak menonjol. Di sini juga teman-teman bisa menghilangkan DD daripada kehamilan ektopik ya, karena manifestasi dari KET sendiri ditandai dengan nyeri goyang porsio atau slinger pen dan kapum 12 yang menonjol. Kalau misalnya teman-teman teliti dari awal nih, option di situ kan diagnosisnya ke arah abortus, hanya tinggal menentukan klasifikasi abortusnya saja. Jadi teman-teman gak perlu repot menghilangkan DD yang lainnya. Namun kan di sini biar teman-teman bisa melatih analisis soal, jadi harus bisa mencari keywordnya ya. Nah, jadi teman-teman Oksigen UKM PPD, apakah diagnosis yang paling tepat untuk pasien? Jawabannya adalah abortus komplit. Nah, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Oke, teman-teman Oksigen UKM PPD. Nah, untuk perdarahan trimester pertama, saya itu kategorikan dengan MAVEN, biar lebih mudah ya teman-teman. M-nya itu molar pregnancy, A-nya itu abortion, P-nya itu vaginal laceration, E-nya itu ectopic pregnancy, N-nya non-pregnancy causes. Nah, untuk definisi abortus sendiri, ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 22 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Kriteria diagnosisnya, perdarahan per vagina dengan atau tanpa pengeluaran janin. Kemudian perut nyeri dan kaku. Kemudian dilihat serviksnya terbuka atau tertutup. Nah, di sini diagnosisnya tegak dengan USG. Kemudian macam-macam abortus, ada abortus iminen, abortus insipient, abortus incomplete, abortus complete, dan juga misabortion. Nah, kadang-kadang di soal UKM PPD jarang banget nih teman-teman diketahuin keterangan perdarahan dan juga nyeri perut. Hanya biasanya uterus, serviks, dan gejala khasnya. Nah, untuk abortus iminen biasanya uterusnya itu sesuai usia gestasi, kemudian serviksnya tertutup dan gejala khasnya tidak ada eksposi jaringan konsepsi. Kemudian untuk abortus insipient, itu uterusnya sesuai usia kehamilan, serviksnya terbuka, gejala khasnya tidak ada eksposi jaringan konsepsi. Untuk abortus incomplete, itu uterusnya sesuai usia kehamilan, serviksnya terbuka, dan eksposi sebagian jaringan konsepsi. Kemudian untuk abortus komplit, itu uterusnya lebih kecil dari usia gestasi, serviksnya bisa terbuka maupun tertutup. Gejala khasnya itu eksposi seluruh jaringan konsepsi, dibedakan dengan abortus incomplete. Kalau abortus incomplete itu eksposi sebagian jaringan, tapi kalau misalnya abortus komplit itu eksposi seluruh jaringan. Nah, untuk misaborsi itu uterusnya lebih kecil dari usia kehamilan dan servisnya tertutup. Kemudian gejala khasnya itu janinnya telah mati, tapi tidak ada eksposi jaringan konsepsi. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambarnya untuk macam-macam abortus ya. Untuk terapi dari abortus iminen, itu pertahankan kehamilan, batasi aktivitas, dan juga kontrol rutin. Untuk terapi abortus insipient dan abortus incomplete itu dilihat dari usia kehamilannya. Bila usia kehamilannya 16 minggu, kurang dari 16 minggu, itu evakuasi hasil konsepsi. Bila tidak bisa segera, itu diberikan ergometrin, kemudian dievakuasi. Nah, kemudian untuk usia kehamilan lebih dari 16 minggu, itu ditunggu aja pengeluaran konsepsinya secara spontan. Bila perlu diberikan infus oksitoksin. Nah, untuk abortus komplit itu tidak perlu dievakuasi, observasi aja kondisi ibunya. Namun apabila ada anemia pada ibu, itu diberikan tablet supaperosus 600 mg per hari selama 2 minggu. Nah, untuk misaborsi sendiri, dilihat juga usia kehamilannya. Bila usia kehamilannya kurang dari 12 minggu, itu evakuasi hasil konsepsi. Kemudian, bila usia kehamilannya 12-16 minggu, pastikan serviks
serviksnya terbuka. Bila tidak, bisa didilatasi dan dikuretase. Kemudian dilihat usia kehamilannya bila 16 sampai 22 minggu, itu diberikan pematangan serviks sampai dengan eksposi hasil konsepsi. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman Oksigen UKM PPD.